Portugal kembali menarik perhatian dunia setelah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi kali ini bukan sekadar kelolosannya yang menjadi sorotan, melainkan cara mereka meraihnya. Tanpa Cristiano Ronaldo di lapangan, Portugal justru tampil luar biasa dan menghancurkan Armenia dengan skor telak 9-1. Sebuah hasil yang membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah Portugal lebih kuat tanpa kehadiran sang mega bintang? Pertandingan itu terasa seperti sebuah pernyataan besar dari Seleção. Meski tanpa pemain paling ikonik dalam sejarah mereka, Portugal bermain dengan percaya diri, penuh energi, dan sangat agresif. Bola bergerak cepat dari kaki ke kaki, kombinasi permainan terlihat hidup, dan serangan datang dari segala arah. Yang menarik, ini adalah kali kedua dalam 2 tahun terakhir, Portugal mencetak 9 gol dalam satu pertandingan. Dan anehnya, keduanya terjadi saat Cristiano Ronaldo tidak bermain. Ini bukan lagi kebetulan, ini pola. Pada September 2023, Portugal membantai Luxembourg 9-0. Saat itu, Ronaldo absen karena akumulasi kartu. Kini, November 2025, kejadian serupa terulang. Ronaldo absen akibat kartu merah saat Portugal kalah dari Irlandia. Dan beberapa hari kemudian, Portugal meledak dengan 9 gol ke gawang Armenia. 2 pertandingan berbeda, 2 lawan berbeda, tapi ada satu kesamaan besar. Portugal tanpa Ronaldo. Dan disinilah perdebatan besar mulai pecah. Sebagian fan menyebut bahwa absennya Ronaldo justru membuat Portugal lebih bebas bermain. Tanpa satu pemain yang menjadi pusat perhatian, setiap pemain tampak memiliki ruang dan tanggung jawab yang sama. Tidak ada kewajiban untuk selalu memberikan bola ke Ronaldo. Tidak ada tekanan untuk membangun serangan hanya untuk memanjakan satu pemain. Hasilnya, Portugal terlihat seperti tim modern yang bermain dengan pola yang jauh lebih fleksibel. Lihat saja pertandingan melawan Armenia. 5 pemain berbeda mencetak gol, dan 2 di antaranya, João Neves serta Bruno Fernandes, berhasil mencetak hat-trick. Pergerakan mereka sangat bebas. João Neves beberapa kali bergerak naik ke kotak penalti tanpa ragu. Bruno Fernandes tidak lagi terikat memberikan umpan ke Ronaldo, sehingga kreativitasnya benar-benar lepas. Gonçalo Ramos bergerak liar, menyeret bek ke kiri dan ke kanan, membuka ruang bagi pemain lain. Semuanya bekerja serempak, seolah Portugal menemukan identitas baru. Namun tentu saja, perdebatan mengenai Ronaldo tidak sesederhana itu. Kritik paling tajam yang muncul adalah mengenai usianya. Di usia mendekati 40 tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa Ronaldo telah berubah. Ia bukan lagi pemain yang mampu berlari sepanjang pertandingan atau melakukan pressing seperti anak muda. Gaya bermain Portugal yang mengandalkan intensitas tinggi dari depan membuat Ronaldo terlihat tidak cocok dalam sistem itu. Ketika Ronaldo bermain, pressing Portugal sering tidak sinkron. Lini serang yang seharusnya menekan bersama jadi terpecah karena Ronaldo tidak punya kecepatan seperti dulu. Selain itu, ada anggapan bahwa ketika Ronaldo bermain, serangan Portugal menjadi terlalu terpusat padanya. Pemain sayap cenderung memaksakan crossing. Gelandang cenderung mencari Ronaldo terlebih dahulu, meski ada opsi yang lebih baik. Ini membuat permainan tim menjadi lebih kaku dan mudah ditebak. Tentu bukan salah Ronaldo sepenuhnya. Karir panjangnya yang penuh prestasi membuat pemain lain secara alami memberikan respect, bahkan terlalu banyak respect, sehingga menghambat kreativitas mereka. Tetapi meski semua kritik itu terdengar masuk akal, membicarakan Portugal tanpa Ronaldo bukanlah hal yang mudah. Karena Ronaldo bukan hanya pemain biasa, ia adalah ikon nasional, pemimpin, inspirasi bagi generasi muda. Dan bagi banyak orang di Portugal, Piala Dunia tanpa Cristiano Ronaldo terasa seperti cerita yang tidak lengkap. Ronaldo adalah alasan banyak pemain muda Portugal bermimpi menjadi sepak bola. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Portugal, ia adalah sejarah itu sendiri. Di ruang ganti, pengaruhnya sangat besar. Ketika Ronaldo berbicara, semua pemain mendengarkan. Ketika ia memotivasi, semua pemain meresapi. Kehadirannya memberikan jiwa dan mentalitas juara. Ini hal yang tidak bisa dicatat oleh statistik, tetapi sangat terasa bagi sebuah tim. Tanpa Ronaldo, Portugal mungkin tampil lebih cepat dan dinamis. Tapi apakah mereka tetap memiliki keberanian yang sama ketika menghadapi tekanan di panggung sebesar Piala Dunia?
Inilah dilema besar yang kini dihadapi Roberto Martinez. Ia melihat bagaimana timnya berkembang tanpa Ronaldo. Ia melihat fleksibilitas, kreativitas, dan kebebasan bermain yang lebih besar. Namun ia juga tahu betul betapa berharganya pengalaman Ronaldo di turnamen besar. Martinez berada di persimpangan jalan, memilih evolusi sepak bola modern atau memilih pengalaman, kepemimpinan, dan aura besar seorang Cristiano Ronaldo. Jika ia mencadangkan Ronaldo, ia akan mendapat kritik dari banyak pihak. Tetapi jika ia memaksa memainkan Ronaldo, ia beresiko menghambat perkembangan generasi muda yang sedang bersinar. Portugal saat ini berada dalam masa transisi. Mereka memiliki generasi muda terbaik dalam satu dekade terakhir. João Neves, Vitinha, Ramos, Conceição, dan lainnya menunjukkan bahwa Portugal sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Ronaldo. Tetapi meninggalkan Ronaldo bukan keputusan ringan. Ini bukan sekadar soal taktik. Ini soal emosi, sejarah, dan rasa hormat. Dan kini menjelang Piala Dunia 2026, perdebatan itu semakin keras terdengar. Haruskah Portugal meninggalkan Cristiano Ronaldo demi masa depan tim yang lebih modern? Atau justru Ronaldo tetap harus dibawa meskipun mungkin tidak lagi menjadi starter untuk memberikan mentalitas juara yang tidak dimiliki pemain lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah Portugal harus bermain tanpa Ronaldo di Piala Dunia 2026? Atau justru Ronaldo tetap wajib dibawa demi pengalaman dan mentalitas juaranya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.